Anggota JWS yang hadir di tempat ini yang dikasihi oleh Tuhan, kami percaya bahwa malam ini adalah malam yang baik, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, kemarin Pak Gim telepon saya, Pak Gun tolong khotbah yo, Mbak. Khotbah yo, rasa suwe-suwe, sak cepet-cepete. Ya Pak, siap. Oleh karena itu saya menepati janji saya. Malam ini semampu kami akan memberikan firman Tuhan. Mudah-mudahan firman pada malam ini bisa diterima dengan baik dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, juga memberkati kami juga. Kami di sini tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Kami hanya menyampaikan kehendak Tuhan. Jadi apapun nanti itu kami serahkan di tangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, untuk melandasi firman pada malam ini, kami akan mengambilkan beberapa ayat dari Perjanjian Lama yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Sepindah malih nyuwun ngapunten kula slonjon nggih. Nggih. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Ingkang ngasta Alkitab monggo dipun buka, ingkang ngasta HP suci monggo dipun buka. Amargi sekarang kitab suci itu juga ada dalam HP. Jadi saya buka HP ini, saya anggap ini juga HP suci gitu Bapak Ibu. Karena lebih cepat memang kita buka Alkitab lewat HP. Ulangi Pak. 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya baca pelan-pelan, minta tolong Bapak Ibu menghayati firman ini supaya menjadi berkat. Perikopnya adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Sampun kepanggih Bu. Sampun. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sampun. Saya ulangi membaca dari atas. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengajukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Menika ingkang ayat tunggal. Ayat kalih, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat terakhir, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah atau cerita dari firman yang baru saja saya baca ini adalah cerita yang sangat populer di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saya teringat ketika saya masih kecil, ketika mengikuti atau masuk sekolah minggu, itu guru saya sekolah minggu juga sering menceritakan kisah ini supaya kita sekalian gampang mengingat-ingat. Satu kisah ini saya ringkas begini Bapak Ibu. Ada seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Kemudian ada seorang janda miskin yang mempunyai 2 orang anak. Nah, suaminya sudah meninggal. Maaf kalau saat ini kan Bu Lydia yang dipanggil Tuhan. Tapi dalam kisah ini adalah suaminya sudah meninggal, janda itu memiliki 2 orang anak. Dan pada waktu itu kebetulan suaminya meninggalkan banyak sekali hutang, sehingga janda itu dikejar-kejar oleh penagih hutang. Kalau sampai tidak bisa melunasi, maka kedua anaknya akan diambil secara paksa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekalipun di dalam Alkitab, cerita Alkitab ini tidak diceritakan secara detail, tetapi saya bisa membayangkan betapa hati seorang janda yang memiliki 2 anak ketika dikejar-kejar utang, karena memiliki utang banyak, apalagi diancam. Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Jawa, kurang lebihnya saya percaya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin sambil membentak-bentak mungkin. Yang nganti utang murah, mbok swaur misalnya ini ya. Tanono anak mulu tak. Saya percaya pasti seperti itu. Sekalipun secara detail di dalam Alkitab tidak diceritakan. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi bisa membayangkan betapa kesedihan yang dialami oleh seorang janda miskin pada waktu itu. Oleh karena itu ketika janda miskin itu menyadari mempunyai masalah yang cukup berat, maka dia mencari hamba Tuhan yang bernama Elisa. Kemudian saya percaya pasti dengan kerendahan hati, atau bisa jadi dengan merengek-rengek. Kalau dalam bahasa Jawa begini, Pak Elisa nyuntulo, mungkin begitu ya. Ini analisa saya Bapak Ibu ya. Pripun iki aku tak utang nek kula butuh iso mbayar anak kula loro dipendet nyuntulo Pak. Panjenengan kan hamba Tuhan. Tanpa pikir panjang Bapak Ibu. Ayat 2 itu disampaikan oleh Elisa. Langsung dia tidak akan menunda-nunda. Langsung Elisa hamba Tuhan itu berkata, apa yang dapat kuperbuat padamu? Apa yang dapat kuperbuat padamu? Terus aku harus piye iki? Aku harus bukan ngopo? Terus
kamu punya apa di rumah? Hamba Tuhan itu tanya kepada janda itu, kula mboten gadah napa-napa. Duwe kula mau minyak sithik tenggen buli-buli itu kalau sekarang itu seperti nopo kayak cangkir, nopo kayak wijian gede, nopo gelas yang dulu itu terbuat dari tanah liat, Bapak Ibu. Kalau dulu terbuat dari tanah liat, itu buli-buli yang ada minyaknya. Kemudian kata Elisa pada ayat 3, pergilah, boleh osilian ning tangga teparumu, nek aja sithik, nek iso sing akeh, bangsane gelas apa ember apa cangkir apa engko nek wis minyak yang kamu punya cuma sedikit itu, engkau tuang satu persatu sampai penuh, satu persatu sampai penuh, satu persatu sampai penuh. Akhirnya semua bejana itu penuh minyak. Kemudian perintah dari hamba Tuhan yang bernama Elisa, engko yen wis kabeh kebuak minyak kuwi dolen. Terus nggunen nyaur utang. Terus kowe uripa dengan sisa dari hasil penjualan minyak itu. Ini cerita singkat tentang firman yang baru saja saya baca, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mudah untuk menerima. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ceritanya seperti ini, kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita hanya puas mendengar begitu saja, Bapak Ibu? Saya percaya tidak. Kita harus bisa memetik dari hikmah itu, atau apa yang bisa kita petik dari kisah atau cerita itu. Saya sudah nulis, atau dalam hati saya ada 3 poin, Bapak Ibu. Yang pertama, janda miskin itu ketika punya masalah, maka dia mencari-cari hamba Tuhan. Seperti halnya saya dan panjenengan sedoyo. Umumnya kalau kita punya masalah, punya persoalan yang berat, pasti kita datang kepada Tuhan. Gusti mekaten awratipun perkawis kula. Ini yang pertama. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, hikmah ini kita petik dari kisah ini. Kalau kita punya masalah maupun tidak, alangkah indahnya kalau hidup kita senantiasa mencari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau saya lihat di dalam ayat 2, ketika janda miskin itu minta tolong kepada abdi Allah yang bernama Elisa, maka tidak menunda-nunda waktu, hamba Tuhan yang bernama Elisa itu langsung berkata, apa yang aku dapat perbuat bagimu. Itu kalau saya terjemahkan, Bapak Ibu, itu ora kok engko sik aku jek repot, tidak. Artinya hamba Tuhan Elisa ini juga rindu untuk memberkati janda miskin ini tadi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mau menyadari Tuhan kita itu sebetulnya rindu sekali untuk memberkati saya dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sangat rindu sekali. Jadi seolah-olah aku jane menehi opo sing mbok butuhke. Seperti Elisa. Tuhan seperti itu, Bapak Ibu, sebetulnya. Oleh karena itu malam ini saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, juga termasuk saya sendiri, bahwa sebetulnya Tuhan kita itu penuh kasih dan rindu sekali untuk memberkati kita. Hanya persoalannya, Bapak Ibu, sudah pantaskah kita menerima berkat Tuhan?
Nah, inilah persoalannya. Nah, ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Aku ki patut apa urung to nampa berkate Gusti. Ada mukjizat yang terjadi dalam hidup saya sudah layak atau belum. Ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu hikmah yang bisa kita petik yang nomor 2. Kemudian nomor 3 yang terakhir dari cerita ini yang bisa kita petik, harusnya Bapak Ibu bisa memetik hikmah ini adalah ketaatan dari janda miskin ini tadi. Begitu abdi Allah yang bernama Elisa itu mengatakan, mulya nyilya wadah-wadah tangga-tanggamu, nek wis lengamu kuwi tuangkan pada semua janda. Tanpa pikir panjang, janda miskin itu pulang langsung melaksanakan perintah dari abdi Allah. Nah, oleh karena itu poin ketiga yang bisa kita petik adalah ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup kita juga termasuk hidup saya sendiri loh Bapak Ibu. Saya menyampaikan firman ini bukan tadi di muka sudah kami sampaikan. Kami tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi firman ini juga untuk pribadi saya. Artinya saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri. Sudah taatkah kita kepada perintah Allah? Apakah kita masih menunda-nunda? Jengben mawon Gusti, jengben mawon Gusti, apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu, sekarang kami simpulkan ketika kita bisa mencari hidup kita senantiasa bisa mencari-cari Tuhan seperti janda miskin, kemudian kita menyadari bahwa Tuhan Allah itu senantiasa sebetulnya rindu memberkati kita dan kita senantiasa taat kepada perintahnya. Saya percaya mukjizat pasti terjadi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing seperti janda ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Gim yang saat ini kehilangan istri tercinta, kami percaya Pak Gim senantiasa mencari-cari Tuhan, dan kami percaya Pak Gim juga menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa rindu untuk memberkati, dan kami percaya bahwa Pak Gim juga taat kepada perintah Tuhan. Kami percaya dalam keluarga Pak Gim pasti juga terjadi mukjizat seperti yang dialami oleh janda miskin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetapi sebetulnya firman ini tidak hanya untuk Pak Gim, untuk kita semua sebagai anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan atau firman Tuhan secara singkat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian malam ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semuanya kami serahkan di tangan Bapak Ibu lewat kisah firman ini tadi. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Monggo. Ya, kita teruskan karena firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita membawa manfaat bagi kita. Mari kita mengakhiri acara peringatan 40 hari almarhum Lydia Hartini dengan berdoa, doa makan dan doa berkat akan kami bawakan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Pencipta langit bumi, pada malam hari ini kami telah menerima firman-Mu yang disajikan oleh Bapak Dr. Andes Gunawan, yang kita diajar supaya taat seperti janda miskin, supaya kita menjadi taat dan kita akan mendapatkan mukjizat dalam hidup kita. Demikian malam ini Tuhan, semua yang ada di sini Kau berkati, ajarilah kami untuk selalu taat dan selalu mengerti akan
ajaran-ajaran yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar Tuhan yang kata tingkatkan. Kita harus berani bertakbir dalam kebenaran dan keadilan. Demikian Tuhan, kalau kita selalu taat dan dengan firman, kita akan menjadi penuh mukjizat seperti yang terdapat pada mukjizat janda miskin dengan buli-buli minyak menjadi buli yang banyak sehingga dapat dijual untuk membayar hutang. Demikian juga malam hari ini Tuhan, kita semua diajarkan untuk selalu taat sehingga berkat dan mukjizat datang pada kita. Malam hari ini kami berdoa juga khusus untuk almarhum Lydia Hartini istri saya yang saya cintai. Tuhan, kasihanilah istri saya, berilah tempat damai dan sejahtera di 40 hari ini dan mendapat tempat damai di sana, tempat yang mulia bersama Tuhan. Amin. Percaya terkabul doa kami, dan mari kita makan sesuai apa yang diberikan oleh Engkau Tuhan. Rezeki ini kita nikmati sehingga menjadi berkat hidup kita. Amin. Semua doa ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saya. Monggo atau di Hidup ini dibuka adalah ini, diketok.